Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersamaku Rizal Ran. Di konten kali ini kita mau bikin konten mendadak podcast ya Mas Lea. Iya, Mas. Nah di sebelah saya ini udah ada Mas Lea. Soalnya belakangan ini ada yang lagi viral. Maksudnya Mas Lea ini ada masalah gitu loh. Jadi di podcast kali ini, di mendadak podcast kali ini, aku pengen jadi penengah lah, istilahnya seperti kayak gitu. Pengen tahu yang sebenarnya seperti kayak gimana sih gitu loh. Karena udah membuat kegaduhan di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan semua media sosial itu udah menjadi gaduh banget untuk situasi saat ini. Jadi makanya di konten kali ini, di podcast dadakan kali ini, aku mau jadi penengah biar nggak ada yang salah paham gitu Mas Lea ya. Iya. Jadi di sini nanti aku itu nggak berpihak kepada siapapun, nggak berpihak kepada pihak sana, nggak berpihak kepada pihak sini. Jadi intinya aku di sini tuh penengah atau bisa dikatakan netral lah. Nggak ada antara saya sama kameramen, saya sama teman saya, itu juga kan teman saya gitu loh. Jadi ya wis, aku di sini mencoba menjadi orang awam. Kira-kira seperti kayak gimana sih yang sebenarnya terjadi kok sampai membuat kegaduhan. Nah di sebelah kiri saya ini sudah ada Mas Lea. Boleh perkenalkan namanya Mas Lea? Boleh, Mas. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry. Nah aku mau tanya ini Mas Lea, kok bisa masalahnya menjadi sebesar kayak gini? Awal mulanya itu seperti kayak gimana? Boleh diceritakan ke teman-teman? Soalnya kan di konten kali ini aku pengen Mas Lea itu ngomong atau berkata yang sejujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan pula berbohong gitu loh Mas Lea. Oke, siap ya. Jadi ngomong apa adanya sesuai sama kejadian yang terjadi saat ini gitu loh. Ya, Mas Lea nggak usah tegang, santai aja karena ini emang kita podcast dadakan, ngomong sewajarnya aja dan sesuai realitanya. Gimana? Boleh diceritakan sekarang ke teman-teman? Awalnya kan Ali Pandi kan menanam ngonku ya, Mas. Iya. Tigere iku, Mas. Nah terus kan tigere kan wis mari, Mas. Iya. Terus gopong gawok mulai, Mas. Nah, jarine alasane kontes nang Jember iku, Mas. Nah, sedangkan awak dhewe kan sik duwe sangkutan ambek Mas Ali Pandi kok, Mas. Masih kurang. Kurangi iku, Mas. Terus? Ngomongi Ali Pandi sik gak ono dana cak sepurane ngoten. Iya. Moro awak dhewe wis temen tak kei engko tanggal 20 bayaran YouTube ngoten ngomongi. Gitu. Terus? Nah terus kan iku kurang 3 minggu bayaran YouTube, Pak. Kan awal bulan kan kontes di Jember itu, Iya. Mas Ali. Saya pikir-pikir asine ya gak berani dan orang tua saya sudah bilang, "Ojo gampang akrab ambek wong moro-moro kenal kon culno. Soalnya duwe samu niku akeh," ngomong ngono orang tua saya, Mas. Iya. Nah terus Mas Ali itu saya tungguin kabarnya. "Ya oke, Cak, lagi gak ada uang, belum bayaran," gitu, Mas. Katanya tanggal 25. "Oke, Cak, saya tunggu." Terus saya kabari, ngomongi besok saya transfer kirim rekeningnya. Terus iku bahas-bahas koyo awak dhewe ngekei nota lho, Mas, ngekei koyo rinciane kabeh iku. Oke. Kan Mas Ali bengi-bengine njaluk, "Cak, aku njaluk rinciane po CRO piro-pirone." Lah terus rincian iku mang dipadakno koyo binggile, mbok binggil temane mbok gimana gitu. Terus saya dibanding-bandingkan sama Mas Ali Pandi. Terus saya itu dilokno koyo kok larang, Cak, menakno sing iki kok sampai sakmene padahal yo ngono tok. Terus koyo ngechat kok sampai sakmene. Awal pertama jarene murah kok ujung-ujunge mentung, ujung-ujunge ngene sampai ngene. Terus awak dhewe iki nggarap iku sesuai sak njaluke pen, Cak. Awak dhewe kan ngekeki rego sakmono iku kan yo njaluke pen kan sesuai request. Ate kan wis spek kontes sama sing Iya. mewah. Awak dhewe kan yo ngusahakno sing apik. Yo alhamdulillah sampai oleh podium kan wis termasuk awak dhewe wis ngusahakno temen, Mas. Betul. Nah terus awak dhewe dibandingno ngono mang kan awak dhewe biasa rego murah kan, Mas. Koyo ngecat tangki kan biasa 250 300, Mas. Lah itu kan cat polos, Mas, standar, Mas. Lah Ali Pandi kan iku koyo sudah harga segitu itu sudah mewah, Mas. Pernisnya aja 3 kali, Mas. Itu sampai stikernya itu sampai seperti airbrush, Mas, seperti dekalan lah. Gak ada grenjelnya sama sekali, Mas.
makanya saya tarik segitu kan sesuai kerja saya mas. Betul. Itu juga mas menurut saya aja rugi mas. Rugi lah. Ya tak pikir kan Mas Ali Pandi sudah membawa nama saya biar nama saya kan besar. Dipromosikan di YouTube-nya ya, gitu. Saya pikir kan dipromosikan juga. Betul. Jane nggarap pedae Mas Ali Pandi ku suka duka sih ya mas. Suka duka ya. Suka kan awak dewi kan ben tambah terkenal, ben tambah viral. Betul. Banyak yang tahu lah bengkelnya Mas Lea. Tapi dukae nggih ngono mang mas. Dewe kan selalu koyo sing cerewet lah sing ini sing ngono awak dhewe tetep sabar mas. Awak dhewe kan dipikir awak dhewe kan buru mas dikongkon kuno apa jare bos kan. Betul. Awak dhewe sembarang kalir kan diburui ngoten. Gimana terus iku mas oleh 3 minggu tak waram orang elek-elek nang ngono mang ora kira mboten dibales blas iki aku lho wis gak gelem nef. Oh ngono. Apa lewarang ngono ngene ngoten mas. Oh. Bukti WA nggih ada mas. Ada bukti WA. Ada. Dianya bayaran YouTube-nya bulan ini sedikit, jadi gak bisa ngasih kamu melunasi. Terus awak dhewe kan ya sabar mas, kan nurut omongane peyan bae ta digawe modal konten selanjutnya. Oh ya wis tak ngerteni bae gawe modal maneh. Engko awak dhewe kan bae ono dikei ngono kula WA mas, kula telepon. Gak pernah diangkat belas sampai 3 minggu mas, akhirnya diblokir mas. Oh diblokir? Akhirnya diblokir itu mas. Itu sudah 1 bulan mas, bayaran kedepannya tak anteni wis. Ya boya awak dhewe wis nelewong so iku mas, bahkan orang tua saya saja kayak sedih gitu mas. Nah soalnya kan uang segitu mas menurut saya ya banyak sekali mas. Betul. Bentar mas lah ya, saya potong sebentar. Nah di sini biar teman-teman nggak bingung. Jadi gini, aku ya nggak bisa nyalain pihak sana, ya nggak bisa nyalain pihak Mas Lea. Gini, nah ini dari sisi Mas Lea-nya dulu. Nah aku mau tanya, kenapa Mas Lea kok berani ngasih motornya ke Mas Ali Pandi, sedangkan itu posisi uangnya belum lunas? Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya ya awak dewe terlalu percaya ambek DM mas. Oh terlalu percaya. Awak dewe kan percaya mergo ya ora jenenge kuno gede kan YouTuber, tak pikir mosok sih awak dewe duwe sakmene ditipu kan. Kayak gajian itu kan luwe akeh mas daripada saya sendiri mas. Betul. Tak pikir YouTuber namine gede, jenenge gede kaya ngono gak ngarani iku ngono. Mangane iku mas maro kula kene bisa nanti awak dhewe kan ya sakno mas Banyuwangi ada mrene. Awak dhewe kan ya sakno sampean timbangane dadi beban sampean teng mriki nginep-nginepe ngoten mas. Ora kira wis kula kene nang mulih nang wis alasane kan nggih ikut kontes juga. Katanya kalau nanti dapat juara bakal tak sebutin jenengmu cak ngomong ngono Mas Ali. Pinggirnya gitu ya. Dan Mas Rizal juga ternyata dapat podium aja gak disebut mas, gak ada apa itu aja mas. Saya yes gak ngapa-ngapain lah, mungkin lupa ya, wis berpikiran positif aja gitu ya. Walaupun posisi dia menang nggak nyebut bengkelnya nggak masalah ya, tapi yo produk nyesel. Nah oke guys, jadi di sini aku ya juga nggak bisa nyudutin Mas Lea sepenuhnya. Aku juga yo mau bilang ke Mas Ali Pandi, yo apa ya, ada salahnya juga. Kenapa posisi Mas Lea menghubungi Anda, kenapa kok WA-nya diblokir, terus nggak ada jawaban sama sekali, di chat nggak dibales, katanya gitu ya, terus di telepon nggak diangkat, tapi tambah diblokir. Nah, gimana ya guys ya? Aku sebagai orang awam menilai ini yo, kalau menurutku ini cuman miskomunikasi. Coba di pihak Mas Ali Pandi menghubungi Mas Lea, misal kayak walaupun uangnya belum ada, bilang sejujurnya, Mas Lea mohon maaf uangku posisi masih belum terkumpul lah, istilahnya kayak gitu kan. Aku masih bisa nyicil, katakan 200-300 kan nggak masalah Mas Lea ya. Lah ya mas, kan kayak gitu kan saya tenang mas, ada kabar, ada kepastian mas. Lah itu gak plus ya mas sama sekali mas. Saya tungguin udah 3 bulan itu mas. Saya sudah sabar mas, akhirnya awak dewe kan yo koyak wis nelong mas yo gelo mas. Ora kira awak dhewe ya duwe inisiatif untuk gawe viralno mang mas. Akhirnya awak dhewe wis muga-muga dilunasi ngono mas ya batine awak dhewe lho mas. Akhirnya tak viralno TikTok walaupun belum FYP. Walaupun belum pemikirannya ya. Tapi ternyata kalau udah diupload, saya upload mas FYP besar-besaran mas. 57 aja sudah 150k mas yang 57 menit udah 150k mas. 150k guys. Akhirnya Mas Ali Pandi buka blogger saya, hubungi saya kayak
Cak, njaluk tolong ngapusin tak TF saiki, moro WA terus kan niku lho. Saya lagi ngonten sama Mas Rijal kan ke Surabaya itu. Iya, nggak tahu apa-apa. Tahu kan. apa-apa kan niku sudah saya upload langsung kita berangkat dulu Mas ke Surabaya. Lah sedangkan saya sendiri kan ada di jalan itu Mas, ditelepon Mas Alif gak bisa ngangkat. Akhirnya wis gak iso Cak, wis pen TF saiki tak hapus TikTok. Ya akhirnya alhamdulillah saya kirimin nomor rekening di TF Mas. Nah terus itu kan sudah saya hapus Mas, saya pikir sudah gak ada apa-apa lagi ya. Iya. Lah terus di balik itu saya disuruh apa? Dikasih tahu teman-teman Mas, malah Mas Ali pandinya pakai YouTube ngelek-ngelek awak dhewe Mas, sedangkan awak dhewe lho Mas gak tahu Mas koyo ngono Mas, elek ambek wong Mas. Awak dhewe lho Mas saiki logika lanjane gak duwe masalah temen ambek Mas Ali pandi gak ngarah aku Mas moro-moro miralno Mas Ali, moro-moro koyo gawe elekno Mas Ali. Jane awak dhewe gak kelem Mas, wis kan wis awak dhewe sabar, wis 3 wulan ngenteni Mas, 3 wulan yo gak titik Mas. Kak Dilu ya. Gak diluk Mas. Lah awak dhewe kan tak pikir jenenge kono gede Mas. Kare tak viralno awak dhewe kan kok bae tak viralno jenenge elek Mas ya. Wedine awak dhewe kok nutupi rezekine kono. Kok wedine awak dhewe sangano ngelek-ngelekno kono. Lah kira awak dhewe wis saking geloe Mas, saking nelongsoe Mas ya. Awak dhewe lho Mas wong gak duwe Mas, awak dhewe tulang punggung Mas. Nyambut gawe ijen Mas teng griya bapak ibu nggih mboten nyambut gawe. Bapak nggih sakite nemen Mas, iku ae sakit pun suwe Mas. Niku ampun 4 tahun berjalan Mas, bapak sakit niku Mas. Niku koyo ngono Mas, gak iso lapo-lapo Mas awak dhewe mangkane gak tau metu Mas. Awak dhewe bapak metu yo njunjung Mas, nanti awak dhewe njunjung Mas, bapak mboten saged mlaku Mas. Mohon maaf Mas Lea, saya potong. Kalau boleh tahu bapaknya sakit apa ya? Gak tahu Mas, kalau sakitnya itu gak tahu Mas saya. Mas itu saya kebawa ke dokter itu katanya normal. Kebawa ke mana-mana katanya ya baik-baik aja Mas, saya sampai ya gak tahu pusing ya. Pusing, mikirin ini penyakit apa gitu ya. Maksud saya awak dhewe iki sak terus sing gelok wong tuwa koyo ngono. Gak tega Mas temen lho Mas, awak dhewe yo gelok nangis Mas, mosok wong tuwane koyo ngono iku tega Mas. Pengen lihat orang tua sembuh. Apalagi awak dhewe yo pengen sampai emben ditunggu wong tua Mas, pengen wong tua panjang umur. Amin. Mangane Mas koyo ngono awak dhewe kok cek tegoe ngono Mas, masalah pandi Mas, padalan awak dhewe ya wis gak tau Mas, gawe lara atine wong gak tau Mas awak dhewe Mas. Mangane aku dhewe kan yo gak ngarawani Mas miral nulanjane gak temen-temen bersangkutan ambil Mas Ali Mas. Kan ngono Mas. Lah koyo para netizen niku Mas sing kan arek-arek kan gak ero Mas, sing viral pertama awak dhewe posting, moro DTF dihapus akhire Mas Ali gawe video YouTube sing ngelak-ngelakno awak dhewe Mas ya, dan ngelak-ngelakno pinggil awak dhewe sing jare konco kok ujung-ujunge mentung sing jarene ngene apa Pinggil larang. bengkel cilik rata-rata mentung cek nang anu ngene-ngene ngono. Kok meneh sing jarene mosok jenenge wis digedhekno kok malah ngono mbek kanca lho. Arek kan taunya dari Mas Alif Mas, belum tahu aslinya dari saya itu gimana Mas. Lah terus itu Mas saya pakai VT, balas pakai VT di TikTok Mas, saya jelaskan lebih jelasnya Mas. Iku Mas kayak gelem nyauri tak viral no Mas kayak gelem nyauri. Coba kata viral no Mas sampai kiamat gak ngara disauri Mas itu Mas. Mas Lea, diminum dulu. Oh, Minum iya, ya? Mas. Iya, biar semakin rileks gitu. Tak mau minum dulu, guys. Ngerokok dulu lah. Ngerokok dulu Mas Lea biar makin rileks. Nih. Nah, itu terus Mas Lea sendiri gimana tanggapannya atau reaksinya ngelihat di TikTok ternyata FYP besar seram itu? Gimana Mas Lea? Kaget. Kaget asine Mas. Kaget. Kaget, seneng, kagete yo ono gak senenge Mas. Heeh. Senengnya kan, gimana? Senenge awak dhewe ya iku mang Mas, ero lek awak dhewe kan sing bener-bener awak dhewe nak kono Mas, koyo nak areke Mas ero Mas. Mengane koyo awak dhewe kan ya wis alhamdulillah. Ben awak dhewe koyo ngono mang ben gak ana korban selanjutnya ngono Mas. Oh, betul. Wah, mulia sekali Mas Lea. Awak dhewe jane gak wani Mas, gak sembarangan wong yo Mas miralno koyo kan jenenge luwih gedhe kono Mas. Bener. Gak sembarangan kok. Ada resikonya. Tapi ya? awak dhewe kan wis apa jare Gusti Allah Mas. Wis talah nandur elek bakal cukup elek, nandur api ya bakal cukup api Mas. Nah, keren. Nah, saiki kan ngene Mas, wis terbukti Mas ya, endi sing api, endi sing elek Mas. Mangane Mas awak dhewe yo demi Allah Mas ya seumur-umur gak tau Mas nyambut gawe nipu-nipu ngono Mas. Awak dhewe lan nyambut gawe digawe saleh padha karo mateni sandang panganku dhewe. Bener. Mending jujur Mas. Jujur Mas. Mangane awak dhewe kan ngekeki koyo rincian sakmono kan tak dudokno, bahkan iku njukuk koyo garapane tak
tak jan, yo ngene tak jak. Biar tahu. Biar tahu ngono kaya cerita nak YouTube Mas awak dhewe dibalik kenyataan Mas. Kenyataannya awak dhewe nak anu gak kaya ngono, tapi nak YouTube kok digawe-gawe kaya ngono lho. Dilebih-lebihkan. Lah awak dhewe kan ndelok YouTube iku Mas, awak dhewe kan ya moro kaget Mas, antara kaget yo gak nyangka Mas awak dhewe dilelekno kaya ngono Mas, padahal awak dhewe iku salah opo. Bener. Saiki logika lek kene salah Mas, mungkin awak dhewe wis gak ngarah kaya ngene Mas, gak ngarah kaya awak dhewe mbelo awak dhewe Mas. Wong awak dhewe bener kok lapo kan wedi ngono Mas. Akhire ya wis iku mang Mas awak dhewe wani mbuktekno nang arah-arah jane awak dhewe iku gak salah Mas. Oke, aku setuju banget dengan perkataan Mas Lea yang katanya nandur api, cukule api, nandur elek, cukule elek. Aku setuju banget. Dan di sini ternyata respon dari teman-teman modifikasi seluruh Indonesia, pecinta modifikasi itu rata-rata membela Mas Lea semua. Nah, dari sini kan kalian bisa menilai ya guys, siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya walaupun di sini saya sebagai penengah ya nggak bisa menyalahkan pihak sana sepenuhnya, membenarkan pihak sini sepenuhnya ya nggak bisa, ya tetap 50-50 lah. Tapi tak lihat dari komentar teman-teman yang para pecinta modifikasi, entah itu motor herek, ngabers, terus CRF dan lain sebagainya lah, banyak banget di TikTok. Dan itu rata-rata membela Mas Lea karena menurut mereka Mas Lea itu benar dan berkata yang sejujurnya. Ya menurutku gimana ya? Saya sendiri menanggapinya itu tadi loh guys, miskomunikasi doang. Coba dari pihak Mas Ali Pandi lebih terbuka, lebih jujur, bilang aja kalau nggak punya uang ya udah bilang nggak punya uang. Misal punya uang 200 ya udah diangsur 200. Kan Mas Lea sendiri ini kan apa ya, nggak kepikiran, nggak merasa dirinya ditipu, soalnya kan dikasih walaupun nggak dilunasi sepenuhnya, walaupun dicicil kan gitu Mas Lea ya. Soalnya Mas Lea sendiri ini kan gimana guys ya, sebagai tulang punggung keluarga, otomatis uang yang didapat dari dia bekerja sebagai bengkel, mekanik, nah dia bekerja sama aku sebagai kameramen itu kan buat kebutuhan ya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Soalnya hanya dia seorang lah yang bekerja di keluarganya ya Mas Lea ya. Bapaknya juga ya sakit seperti kayak gitu, aku juga tahu. Bapak juga Mas tiap minggu ya periksa Mas. Periksa ya. Butuh uang Mas ya Mas. Awak dhewe kan yo pengen sih wong tua panjang umur, mosok dijarno tok kaya ngono. Bayangno awak dhewe dadi bapak ngono Mas yo apa kan lek gak direken kaya kene. Heeh. Mengane awak dhewe tak pikir Mas wong tuwa sik ono, mengane awak dhewe kan yo apa carane diusahno wong tuwa iku sampai waras ngono Mas. Oke, jadi di podcast dadakan ini kalian udah tahu yang sebenarnya seperti kayak gimana. Mas Lea di sini udah berkata yang sejujur-jujurnya ya, tanpa ditambah-tambahin, tanpa alay, tanpa lebay, berkata apa adanya. Emang kejadiannya real seperti kayak gitu ya, ngomongnya kayak gitu dan ya gitu. Buktinya aja juga dan buktinya aja juga banyak Mas di saya Mas. Buktinya juga banyak juga di Mas Lea yang katanya di chat nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat, malah diblokir. Oke, jadi di sini kan niatku pengen jadi penengah, jadi orang awam tanpa berpihak ke pihak sini atau pihak sana. Aku mau ini ke Mas Alif Fandi dulu, mau nyaranin buat Mas Alif Fandi kedepannya lebih berhati-hati lagi. Terus kalau punya janjian sama orang ya kalau bisa ditepati. Terus kalau ada tanggungan istilahnya kayak gitu ya ngomonglah sejujurnya apa adanya. Kalau emang nggak punya uang bilang aja kalau nggak punya uang, biar yang bersangkutan seperti kayak Mas Lea gini nggak kepikiran, nggak punya pikiran yang aneh-aneh juga kayak mikir mau ditipu atau mau menghilang, nggak mau ngelunasin ya, nggak ada pikiran kayak gitu kalau komunikasinya lancar, komunikasinya baik. Tapi kalau menghilang gitu kan semua orang pasti berpikiran yang jelek kan Mas Lea ya. Apalagi di sini tuh kurangnya itu jutaan, istilahnya itu 1.750.000 ya banyak, menurutku banyak. Apalagi menurutnya Mas Lea yang berpenghasilan ya katakan sama Mas Alif digandengin ya lebih banyak Mas Alif Fandi karena dia sebagai YouTuber. Nah Mas Lea ini sebagai mekanik, berapa sih guys gajinya mekanik gitu loh ya.
kalau dihitung-hitung yo kalah lah sama YouTuber. Nah, makanya di sini saya itu menyayangkan banget kok bisa segaduh ini akhirnya, terus seviral ini, sebesar ini, seluruh Indonesia semua tahu. Nah, gimana? Otomatis kan kita yang bikin salah kan malu sendiri ya Mas Lea. Apalagi juga kayak Mas Ali Fandi itu. Kalau emang ngerasa Mas Ali Fandi salah, yo bikin konten di YouTube itu menurutku salah juga, salah besar. Nah kan kayak Mas Ali Pandi udah salah Mas ya, tapi buat kontennya itu mencari kebenaran Mas. Nggak ada ceritanya Mas orang salah dibenarkan benar, itu gak ada. Iya. Pasti salah itu juga salah Mas. Ya kalau menurutku gitulah guys. Jadi buat Mas Ali Pandi ya, kedepannya kalau emang salah yo jangan malah dibikin konten cari pembenaran. Tujuannya buat cari pembelaan, jangan. Itu bisa jadi bumerang loh. Akhirnya jadi bumerang sendiri. Ibarat dia ngelempar senjata, niatnya pengen ngenain musuh, ternyata balik ke diri sendiri. Ya seperti kayak gini. Karena sosial media sekarang menurutku itu penontonnya itu bijak-bijak semua. Pada tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bukannya aku mau membelain masalah, bukan. Aku pengen ngasih tahu aja, pengen ngasih saran aja ke Mas Ali Pandi. Suatu saat kalau ada masalah mending diomongin dengan kepala dingin, atau enggak gitu secara pribadi di telepon, ngobrol enak. Bahkan lebih baik lagi itu disamperin. Ya walaupun jauh, tapi kan demi kebaikan kedepannya, demi nama baiknya dia juga untuk kedepannya. Jangan malah dibikin konten. Kamu bikin konten Mas Leanya dijelek-jelekin, akhirnya Mas Leanya merasa salah, merasa kamu yang paling benar, dan akhirnya faktanya nggak sesuai sama kejadian. Kamu sendiri yang kena Mas Alif. Sayang banget gitu loh. Coba kan koyok Mas Alif udah kan, saya sudah di DF Mas ya. Coba kalau Mas Alif gak bikin konten nggak bakal serame kayak gini Mas. Betul. Karena sehabis ditransfer kata Mas Lea, video yang pertama dipost di TikTok itu udah dihapus. Udah dihapus sama Mas Lea karena Mas Ali Pandi ngejanjiin mau transfer. Akhirnya dihapus ya, emang beneran dihapus, bukan di privasi, tapi dihapus. Ternyata udah dihapus, udah ditransfer juga. Mas Ali Pandinya bikin konten di YouTube, klarifikasi seakan-akan dia membenarkan dirinya sendiri, seakan-akan dia nggak salah, seakan-akan juga Mas Lea yang paling salah. Ya gitu kan. Ya jangan gitulah Mas Ali. Mendingan kalau aku punya masalah ya mending tak omongin pribadi, nggak usah dipublik ke figur, nggak usah dipublik ke sosial media, diomongin secara kekeluargaan. Mungkin nggak seperti kayak gini, aku yakin mungkin nggak seviral kayak gini, tapi ternyata dipost di YouTube, apalagi dia bikin 2 kali konten ngejelekin Mas Lea, bengkelnya ya otomatis kan Mas Lea kena imbasnya guys. Bengkelnya ya jadi jelek. Banyak banget kata Mas Lea chat yang masuk di HP-nya yang bilang kayak yo ngejelekin, kayak bengkel kecil, pemerasan yo, terus bengkel baru buka sok-sokan loh. Padahal saya udah buka itu 4 tahun Mas. Mas Lea buka bengkel 4 tahun dibilangin ecek-ecek, dibilangin pemula loh. Bahkan awak dewe yo sering Mas ditipu arek kaya duit 100, 200. Gak masalah. Gak masalah Mas, tapi kira awak dewe diganti rezeki karo Gusti Allah ngono Mas. Iya. Lah iki kan duit sakmu ngono Mas, menurut saya banyak sekali Mas. Banyak sekali, jutaan Mas Lea ya. Oke guys, jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian Mas Lea sama Mas Alif Fandi. Ya menurutku pribadi, aku mau ngasih saran ke mereka berdua. Kalau bisa ya udahlah, nggak usah berlarut-larut lagi. Anggap aja masalahnya udah selesai. Nggak usah dendam-dendaman antara pihak sini sama pihak sana. Kita kan udah sama-sama dewasa, ayolah podo dewasa nih ngono lho. Demi nama baik kita ke depannya kayak gitu. Terus buat Mas Lea ya nggak usah dendam juga sama Mas Alif Fandi. Terus buat Mas Alif Fandi juga jangan dendam sama Mas Lea. Soalnya apa ya, wajar lah manusia itu kan tempatnya khilaf. Jadi mungkin kita khilaf. Tapi dari kejadian ini kita bisa belajar lagi untuk kedepannya lebih baik, lebih menghargai jasa orang, lebih menghargai orang lain gitu loh. Ya, wes menurutku gitu aja lah kalau dari aku. Di sini aku sebagai penengah, sebagai
orang netral, nggak berpihak ke sana, nggak berpihak ke sini. Aku sebagai orang awam yang pengen meluruskan kejadian ini biar nggak semakin menjadi besar, karena emang banget di TikTok itu gaduh banget. Orang yang nggak tahu yang sebenarnya ikut-ikut juga, kayak nambah-nambahi gitu loh, memperkeruh suasana. Jadi buat teman-teman ya wis cukup lah. Di podcast dadakan ini kalian semua udah tahu cerita yang sebenarnya seperti kayak gimana. Dan gini bos, aku terenyuh banget ini. Terenyuhnya itu dari kejadian ini, alhamdulillah ada hikmahnya. Aku kan gimana ya, belajar dari guru saya. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah yang bisa kita petik, masalahnya semakin banyak yang mengenal dengan kejadian ini, walaupun dijelek-jelekin awal mulanya ya. Terus banyak yang peduli. Nah itu loh, saya respect banget ke teman-teman semua. Walaupun saya ini bukan siapa-siapanya Mas Lea, tapi saya berterima kasih buat teman-teman semua yang udah donasi Mas Lea, karena ngelihat kondisi keluarganya Mas Lea yang seperti kayak gitu, kondisi bapaknya yang sakit parah. Aku terima kasih banyak buat teman-teman TikTok yang udah donasi ya Mas Lea ya, udah donasi, terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman di YouTubeku juga ini, di channelku, siapa tahu ada teman-teman yang terenyuh, yang respect sama Mas Lea, yang pengen donasi, bisalah kita bantu sedikit saudara kita bantu menyisihkan uang kita, karena sebagian rezeki kita itu juga rezeki orang lain juga, ya bisalah kita sisihkan beberapa uang kita. Jadi buat teman-teman yang pengen donasi, yang pengen bantu keluarganya Mas Lea, orang tuanya Mas Lea yang lagi sakit parah, ini bukan buat pribadi, bukan, tapi untuk pengobatan orang tuanya Mas Lea ya Mas Lea ya. Jadi kalian bisa donasi di sini, nomor rekening ini di bawah ini. Nah ini nomor rekeningnya kakak ya, mbaknya Mas Lea, bukan rekeningku. Sumpah demi apapun bukan rekeningku, tapi ini rekeningnya mbaknya Mas Lea. Jadi uang yang kalian transfer otomatis langsung masuk di keluarganya Mas Lea tanpa lewat saya. Buat apa juga gitu loh. Saya nggak berani bos, serius, saya nggak berani bawa uang orang lain itu, aduh besar banget tanggung jawabnya. Saya nggak berani, karena ada hilangnya sedikit, wah tanggung jawabnya itu di akhirat. Jadi saya nggak berani gitu loh. Mending langsung ATM-nya mbaknya Mas Lea aja ya. Jadi ya kurang lebihnya seperti kayak gini. Kalian juga bisa menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Kalian tulis di kolom komentar. Nah, oke Mas Lea ya. Terima kasih banyak udah mau datang ke rumah, udah mau tak ajakin podcast. Walaupun ini podcast dadakan, tapi tujuanku baik, pengen meluruskan kejadian ini biar nggak berlarut-larut, biar nggak semakin membesar gitu loh Mas Lea ya. Nah di sini bukannya aku gimana-gimana, ada sedikit rezeki dari saya buat Mas Lea ya, walaupun untuk nominalnya nggak besar, mohon diterima Mas Lea ya. Ini ada sedikit rezeki buat Mas Lea dan buat keluarganya, mohon diterima ya. Mboten Mas, mboten. Nggak apa-apa, istilah nggak apa-apa Mas Lea. Ini bukan buat Mas Lea, anggap aja aku pengen ngasih Bapak buat berobat Bapak ke depannya ya. Walaupun nggak banyak, mohon diterima dengan ikhlas ya. Pun Mas, mboten. Nggak apa-apa Mas Lea, udah nggak apa-apa lah. Bantu doane tok ampun. Nggak apa-apa lah, iya nggak apa-apa, diterima aja, nggak apa-apa. Buat iya sama-sama. Aku juga bisanya bantu seperti kayak gini Mas Lea, nggak bisa bantu banyak ya. Semoga aja ada orang baik di sini yang bisa bantu Mas Lea. Tujuannya juga bukan buat pribadi tapi buat pengobatan bapaknya ya. Karena gimana ya, aku juga aduh, kalau posisi Mas Lea pasti nggak kuat lah guys. Ini aja aku menahan air mata ya. Soalnya orang tua loh, apalagi bapak yang dulu kita bangga-banggakan ya, tapi sekarang terbaring lemah seperti kayak gini. Ya kalau dari saya sih semoga cepat sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan kembali, dipanjang umurkan, biar bisa lihat Mas Lea menikah, punya anak. Ya udah, tak rasa cukup untuk podcast kali ini. Aku Rizal Ran mau undur diri.
terima kasih banyak lah buat teman-teman yang udah nonton, udah tahu yang sebenarnya ya Mas Lea ya. Kata-kata terakhir apa yang mau disampaikan ke teman-teman bisa Mas Lea terus ditutup nanti untuk intinya jadi uang itu sing tanggung jawab Mas. Tanggung jawab. Udah gitu dong. Udah Mas. Oke. Kata Mas Lea yang terpenting jadi orang yang tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu besar banget dan itu berat emang ya. Tapi gimana caranya kita itu bisa memegang tanggung jawab. Itulah kata-kata dari Mas Lea. Oke, saya Rizal Ran mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.